Di video kali ini gue pengen coba nanya sama pemilik Honda PCX. Yang ini yang bawa bukan gue kebetulan. Ini sama ownernya langsung. Lu udah berapa tahun punya ini? Dari datang Desember 2022. Desember 2022. Ya, Desember 2022. Berarti udah setahun ya. Setahun pengalaman. Ya. Pakai tahun lebih lah ya. Ya setahun lebih 1 bulan kan ya, mau 2 bulan. Tahun lebih 1 bulan ya. Iya. Ini kalau boleh tahu lu inden berapa lama? Sebulan setengah, 46 hari kalau nggak salah. Iya, 46 hari semenjak. Oh, cepet banget. Gue soalnya dengar katanya orang sampai 5 bulan, makanya pada nggak jadi. Sebenarnya gue lebih lama itu karena ketika gue inden itu pas banget Honda lagi melakukan apa sih namanya kayak perpindahan warna gitu. Jadi kan dulu yang tipe ABS sama CBS, yang tertinggi kan ABS. Yang ABS itu kan dulu kan yang hitamnya glossy, yang birunya Royal Matte Blue namanya ya. Nah sekarang Royal Matte Blue yang ABS pindah ke CBS. Jadi, gitu. nah sekarang yang bluenya yang ABS bukan Royal Matte lagi tapi Imperial Blue namanya. Gue juga ini yang Imperial Blue ini jarang orang yang punya sih. Gue juga jarang lihat di jalanan. Lu waktu itu beli dapat harga berapa? Ini OTR Bekasi ya? OTR Bekasi. Beli dapat harga berapa? 35.200. Oh berarti ini yang ABS ya? ABS. Gue pilih ABS. Makanya kenapa lama? Sebenarnya lebih cepat. Sebenarnya itu kata dia sebulan bisa, tapi ini karena peralihan warna, jadinya pakai lebih lama gitu. Gue nunggunya lebih lama. Nah bedanya cuma ya karena warnanya aja. Warnanya beda sama yang ABS sekarang. Emblemnya itu ada logonya 160. Warnanya gold ya. Warnanya gold. Ada emblemnya, ada tulisan 160 cc-nya. Sama sekarang velgnya gold. Yang ABS, yang CBS velgnya hitam, gitu doang. Kalau dulu kan beda, kalau dulu kan sama semua kan ya. Iritannya lu selama ini pakai sehari-hari buat kerja gimana? Irit sih. Kalau gue pakai irit sih. Kalau gue bilang irit, karena gue juga nggak, gue anaknya bukan yang suka yang trek-trekan ya gitu. Paling kalau misalnya mau kencang juga trek panjang kosong gitu. Tapi kalau dari lampu merah ketemu lampu merah ya gue pakai standar aja. Itu irit sih, irit. Perbandingannya bisa, kalau gue pakai lagi santai ya. 1 liter bisa makan sekitar 52 apa 53 kilo. 1 liter 53. Ini kilometer udah berapa dari lu punya sampai sekarang? 32.622. Berarti lo lumayan capek ya ini motor buat dipakai sehari-hari. Iya kan karena gue gawe juga jauh. Gue gawe sehari itu gue pulang pergi 70 kilo sampai 80 kilo. 70 sampai 8 kilo PP. Enggak sekali pergi mah itu kejauhan, gue mah pindah provinsi itu kali. 70 80 kilo PP. Berarti lu dari Bekasi ke mana itu? Ke daerah Grogol. Daerah Grogol. Dan Mogot. Pulang lagi. Ini standaran semua ya berarti ya nggak standar. Ada. Gue standar. Ada roller gue ganti dong dikit. Jadi rollernya dipincang, jadi ganjil. Roller aslinya kan 19 gram. 6 ya. Gue pakai 3 doang. 3 lagi gue pakai 15. Kenapa lu gituin alasannya? Kalau misalnya kalau gue sih ngerasanya ya, ini kan pribadi ya ngerasa orangnya. Kalau yang 19 semua pakai sendiri enak, pakai goncengan berat. Tapi kalau yang diganjilin, gue jadi boncengan juga lebih enteng. Gue ngerasanya, gitu ya. Iya. Nah, selama lu punya ini motor udah tahun lebih, lu isi bensinnya apaan? Gue campur-campur sih, karena kalau misalnya gue pakainya kan katanya kan 12:1 ya, gue harus pakai Pertamax Plus lah. Enggak, gue pakai Pertamax sekali. Kalau misalnya lagi di jalan gue mesti ke Pertalite. Bensin eceran pun gue ngisi, bensin eceran juga gue ngisi kok. Tapi aman. Kata nggak boleh Pertalite itu mah kalau gue bilang sih aman, karena gue pakai kebanyakan juga Pertalite. Gue ke Pertamax isi sekali 50.000 buat nyuci, istilahnya nyuci injektor lah, biar bersih lah, biar kan pembakarannya cepet lah. Selebihnya gue sehari-hari pakai Pertalite. Karena kan jauh juga gue kalau pakai Pertamax setiap hari, rugi di akomodasi gue, rugi lah. Lebih enak Pertalite lah kalau gue lebih sering Pertalite sih. Seminggu paling gue isi Pertamax 1 kali. Itu ya ketika bensin lagi kosong, isi 50.000 aja udah full, hampir full 5 liter kan 8 liter full ya kan. Terus oli lu pakai apa? Oli gue pakai Pertamina Enduro Matic. Yang berapa W? 10W ya? 10W 1030. Terus biasanya kan lo nih motor capek ya, lo ganti oli berapa kilometer sekali? Kalau ganti oli, gue tuh nggak berani macem-macem kalau motor Batak. Kalau gue tuh ganti oli dari dulu. Kalau gue ganti, kenapa? Gue dulu kan gue juga punya Beat kan. Kenapa Beat gue awet banget itu? Gue ganti oli itu setiap 1.500 kilo paling maksimal 1.500 pasti ganti. Oh berarti bukan karena hitungannya gini loh. Kadang kan ada orang yang bilang kok boros banget jam 1.500 bukan yang 4.000. Di dealer juga kadang 4.000, 2.000. Itu nggak usah didengerin apa gimana?
Ya sebenarnya kalau lu mau ngiritin begitu boleh, cuma ya tetap aja ujung-ujungnya pasti ada yang diganti. Ada deh yang diganti, pasti ada yang diganti. Entah tuh klep lu kena berkarat, entah lu ring seher lu kena. Karena kan oli makin sering dipakai, kekentalannya udah berubah, chemicalnya juga udah berubah gitu loh, udah berubah semua. Lama-lama jadi kerak dia, jadi kerak, jadi gram copotan dari gesekan mesin tuh pasti ada rontok-rontok per mikro. Lama-lama kalau lo nggak lu diganti itu yang jadi menyumbat di situ. Makanya blok lu kena baret, nanti kena penokan as lu kena bengkok karena dia klepnya keras, jadinya makin keras, noken asnya kerja terus, jadi bengkok, klep lu bengkok, nggak bisa nutup, nanti kadang kompresi hilang. Nah kalau gue cari aman, setiap 1.500 pasti gue ganti. Itu juga 1.500 ya gue pakai ya. Oli udah hitam loh, udah hitam banget, udah kayak nggak layak lah gitu, udah kental. Udah agak, yang paling parah kalau lu lihat, kalau lu kelewatan dari 2.000, 3.000, lu lihat ya kalau lu buka olinya warnanya kayak agak kemerahan, itu udah parah banget. Udah pasti kena, pasti nanti pasti lu ngebul deh kalau lu sering keseratan ganti oli. Makanya kalau gue bilang saran gue sih, kalau gue sih 1.500 pasti gue ganti. Itu udah maksimal. Gue juga dulu gitu sih pas yang di NMAX gue kan kita udah ngomong nih soal mesin, performa segala macam tadi. Ini gue pengen nanya, gue tuh pernah lihat orang-orang tuh emblemnya udah pada gompal. Emblem lu udah gompal apa masih cakep? Emblem yang di mana nih? Tulisan PCX-nya. Oh enggak, masih bagus kok. Masih bagus ya? Masih bagus. Banyak yang bilang katanya diapain dikit gompal gitu. Terus karena ya mungkin karena gua nggak pernah apa-apain kali ya. Paling gua cuma abis cuci motor, gua poles pakai yang khusus Dove tuh kan ini kan catnya Dove kan. Khusus matte. Gua poles, tapi gua nggak gua apa-apain. Emblemnya nggak pernah gua copot, nggak pernah gua apain. Mungkin ya kalau yang gompal-gompal itu mereka wrapping stiker kan, emblem dicopot dulu, habis di wrap baru ditempel lagi kan, copotnya pakai benang gitu, pakai benang ya, nyongkelnya salah dikit ya patah kan. Berarti bukan salah Honda dong ya? Bukan, enggak, kalau gue bilang sih enggak sih, karena udah QC sih, kecuali ya kalau marak ESAF itu mungkin kan lagi marak itu kan ya, gue juga nggak pernah punya sih rangka ESAF, ini kan double cradle kan, beda rangkanya. Jadi gue nggak tahu sih, nggak pernah ngerasain. Tapi kalau udah motor udah dijual, QC-nya pasti udah udah dipikirin lah matang-matang, udah lolos lah. Kalau gue bilang enggak, aman sih, gue aman. Bodinya yang dekat-dekat tempat bensin atau kaki-kaki itu baret nggak sih? Baret nggak lu punya selama punya? Bodi yang dekat tempat bensin, dashboard nih, yang kulit jeruk ya bahannya ya. Iya kalau itu. Kalau gue pakainya sih kan karena gue punya anak, jadi gue suka pakai jok di depan buat anak. Anak gue itu kakinya sering injek-injek ke daerah-daerah sini nih, daerah-daerah sini, injek-injek daerah sini. Makanya daerah sini pasti kalau kena sendal ada pasir-pasir pasti lecet lah. Makanya gue itu gue akalinnya gue tutupin pakai stiker, pakai cutting stiker, pakai stiker karbon, jadi biar nggak lecet. Tapi kalau pakainya nggak ada, lu nggak punya anak, enggak lah. Kalau pakai normal standar mah nggak bakal lecet. Kena lecet apa? Kalau bawa barang mungkin kelecet kali. Tapi kan motor ini kan bagasinya gede, lu bawa barang pasti dibawa jok dong. Nggak mungkin digantung di sini. Ya gue ini pakai gantungannya juga sekedar formalitas, nggak pernah gue pakai. Barang-barang gue taruhnya di bawah jok. Servis berapa bulan sekali? Jadi gue kalau ganti oli pasti setiap 1.500. Kalau misalnya belum nyampe 1.500, walaupun dia udah 2 bulan, gue nggak bakal ganti oli. Soalnya gue patokannya itu. Tapi kalau servis tuh setiap 2 bulan atau 3 bulan, maksimal 3 bulan, jangan pernah lebih dari 3 bulan. Boleh kasih tips nggak sih ke yang nonton? Kan nggak semua orang misalnya bisa servis terus setiap 2 bulan. Kadang ada yang nggak punya uang juga, sayang buat servis. Servisnya apa aja sih yang diservis? Kalau yang gue tahu sih ini maaf nih kalau gue juga salah karena gue juga nggak ahli-ahli banget gitu loh. Yang gue tahu sih kalau Matic itu apalagi udah ECU ya, udah injeksi, udah ECU itu, kalau selama lu nggak rubah-rubah pengapian, lu nggak rubah-rubah pakai ya istilah kata yang merek-merek brand-brand racing yang gitu-gitu, itu awet sih. Yang lu harus servis paling cuma CVT karena geraknya bener-bener total di CVT. Kan sekali lu nyala motor semua udah jalan semua kan, jadi perkoplingan semua kan dari CVT kan, dari kampas kopling, dari mangkok, dari puli segala macam. Nah itu yang paling sering gerak bergesekan di situ tuh. Kalau mesin mah kayak piston, apapun itu, stang seher itu kan udah lu, yang penting olinya yang tadi gue bilang 1.500 ganti itu udah pasti aman sih, udah pasti aman, jarang ngebul. Karena gue punya pengalaman bokap gue nggak pernah lewat ganti olinya, pasti 1.500 ganti oli. Motornya udah 8 tahun belum ngebul sama sekali belum ngebul, belum pernah kena itu dalemannya. Jadi CVT-nya selalu diservis. Jadi
maksimal tuh 3 bulan deh, maksimal banget. Jadi 2 bulan sekali juga udah bisa. Tuh service CVT lu juga harus bisa ngecek kan. Sekarang lu lihat roller lu udah peyang atau belum, kampas lu udah habis atau belum, kan bisa dicek. Itu udah gitu nanti urat benang-benangnya si V-belt lu, fan belt lu udah keluar belum? Kalau udah keluar lu buru-buru ganti deh. Jangan sampai nanti di jalan putus fan belt, kelar lu. Udah bingung. Tapi kalau selama dia fan belt lu lihat retak, kalau gue ya, gue lihat kebanyakan orang-orang di media, di YouTube, di TikTok itu fan beltnya udah pada retak langsung ganti. Gue sih enggak. Gue udah setahun ini 8 bulanan itu fan belt gue retak karena emang kan panas. Fan belt gue retak, tapi gue lihat benangnya masih nggak ada yang keluar, masih jahitannya masih rapi, kawatnya juga masih rapi. Udah gue ganti sampai sekarang masih awet. Terakhir gue buka minggu lalu masih bagus, masih awet. Jadi 2 bulan 3 bulan maksimal lah kalau gue bilang. Itu servis CVT aja sih, sama saringan udara udah itu doang. Saringan udara gimana tadi, Win? Saringan udara, saringan lu udah setahun lebih motor capek, ini lu ganti, lu bersihin atau gimana? Belum, gue baru bersihin aja. Cuma bersihinnya hanya disemprot pakai angin ya. Cuma presisi, kan dia pergurat-gurat tuh kayak insang ikan kan, bergurat-gurat. Lu setiap presisi, setiap satu guratan lu semprot pakai kompresor, semprot bolak-balik sampai belakangnya kayak jaring kan, kayak mesh jaring. Lu semprot dari lubang-lubangnya itu, lu semprot aja. Tapi jangan kasih oli, jangan kasih bensin, karena ada orang kan pertama bilangnya cucinya biar bersih, debu-debunya rontok, masih bensin. Karena di situ kan ada hawa, ada hawa dari mesin keluar tuh, speed back tuh olinya keluar dari situ. Jadi saringan udara lu pasti agak-agak lengket oli tuh di situ. Karena ada hawa mesin dari situ. Jangan dibersihin pakai bensin, semprot aja. Nanti habis semprot lu jemur sampai kering, baru langsung pasang lagi. Tapi kalau udah nggak bisa dibenerin, kayak udah hitam banget, lu ganti. Udah. Intinya jangan pernah cuci pakai bensin atau nggak pakai carbo cleaner kan. Biasa carbo cleaner bisa buat bersihin minyak. Jangan pakai itu. Semprot aja. Kalau udah hancur banget, bener-bener lu lihat ya udah semprot masih hitam nih, masih udah buluk banget, jelek banget. Udah, mending ganti aja. Gue beneran punya ada kenalan. Beli dari baru, beli bener-bener dari baru, tapi sok belakang si suspensinya nggak center, Win. Jadi dia ngelas lagi gitu. Ada juga kok YouTuber yang update kayak gitu juga, dibuktiin juga ada. Temen gue juga ada yang kelakuannya kayak yang kena juga. Nah ini lu sok belakang gimana, center nggak? Gue sih udah lu coba lihat? Ya, gue coba lihat karena gue juga ngeliat juga ya. Begitu jadi dia dibuka, baut yang baut si shockbreaker ke CVT-nya itu begitu dibuka dia tuh nggak lurus. Jadi harus si shockbreaker harus ditekuk sedikit ke dalam baru masuk. Itu ada kasus rangka yang di bagian atasnya yang di penutup belakang dia nggak center. Jadi gue tahu. Jadi dia cara ngakalinnya di gerinda dulu sama dia. Jadi dudukan bautnya dipindahin dulu baru dilas lagi kan. Kalau gue sih lurus sih. Kalau gue udah cek sih. Berarti lu hoki dong? Iya, karena dulu juga pernah pengalaman, gue punya Satria kayak begitu. Dulu gue punya Satria. Kita lo lihat dari belakang, spakbor gue miring. Gue buka spakbornya, gue ukur spakbornya gue ukur lurus spakbornya. Ternyata rangkanya yang miring. Lubang dudukan bautnya. Ada pasti ada kayak gitu sih. Tapi kalau itu hoki-hokian sih. Kalau gue sih dapetnya yang lurus sih. Karena pertama kali motor datang di dealer ya, habis inden, ditelepon gue sama dealer, motor udah datang nih, mau diambil sendiri apa diantar ke rumah? Gue ambil sendiri aja karena kebetulan kan dealernya deket ya. Jadi gue ambil sendiri. Abis pas ambil itu gue suruh dia standar 2, gue mau ngeker dari belakang karena gue tahu. Gue ngeker lu langsung, badannya lurus nggak, sumbu roda lurus nggak, terus lurus nggak nih shockbreaker lurus, oke. Pas udah nyampe bengkel, gue buka shockbreaker, gue bongkar. Berarti itu tipsnya kalau misalnya orang yang mau beli PCX kayak gitu ya? Cuma kalau cuma sih lu bisa lihat lah, bisa ngerasa sebenarnya sih, bukan lihat. Kalau lu shockbreaker itu kagak lurus, itu kan as shockbreaker kan nggak presisi loh. Dari tabungnya, olinya, hidroliknya, sama as batang asnya itu nggak presisi kan, pasti bengkok kan. Itu lu nggak bakal ngeper. Lu lihat aja kalau misal lu ngerasa naik, lu boncengan, tapi lu ketemu polisi tidur atau ketemu lubang, jedar-jedur nih. Nah itu berarti nggak ada yang nggak beres sama shockbreaker lu. Oh gitu berarti. Jadi kalau udah nggak beres sama shockbreaker, otomatis itu shockbreaker nggak main. Nggak ngayun. Jadi ya keras karena miring gitu, karena dipaksa ditekuk karena dia nggak sesuai lubangnya yang dia harusnya lurus, dipaksa ditekuk gitu loh, jadi miring gitu. Jadi caranya ya kalau paling enak ya lu bongkar, lu lihat
lurus nggak. Tapi kalau nggak, dengan kasat mata lu dudukin aja. Kalau dia nggak ngeper, nggak ngayun, malah jedar-jedur, nah itu berarti nggak lurus. Kalau sekarang ini per gua enak kan, ngayun kan, nah nggak jedar-jedur kan, tadi kita ketemu lubang. Nah ini berarti lurus. Satu aja yang miring itu pasti keras, pasti jedur, nggak bakal ngayun. Karena ini dapatnya yang center, berarti lu ngerasa kalau gua kan emang nggak lama ya digonceng di sini ya. Tapi pengalaman dari keluarga lu atau istri lu atau gimana selama digonceng aman. Ada komplain nggak mereka kayak keras atau nggak enak? Enggak sih nyaman sih. Dan kalau keras atau enggak itu juga balik lagi ke bisa masalah dari tekanan udara dari ban kan. Nah, tekanan udara gue juga pasti sesuai standarnya gue baca di sini nih, gue ada baca buat boncengan berapa PSI gue ikutin. Oh, PSI-nya ya, gue ikutin begitu boncengan enak. Pakai sendiri. Depan sama belakang boros nggak? Yang depan boros karena gue sistemnya gini, gue tuh rem utama pakai depan, belakang hanya untuk bantu. Jadi kapas depan gue udah pernah ganti sekali. Sama setahun udah ganti satu kali. Kalau yang belakang nggak pernah? Belum, masih tebel banget. Karena belakang hanya untuk bantu. Jadi ketika gue ngerem, depan gue pakai agak full. Tapi gue berani juga karena gue ABS kan. Jadi gue nggak takut ngesot, nggak takut gigit bannya, nggak takut gigit karena gue pakai ABS. Jadi gue remnya agak kenceng. Belakangnya gue pakai sedikit doang karena butuh bantu dia berhenti doang. Gitu. Jadi fokusnya ke depan. Gua lupa tanya tadi di bagian CVT ini sama lu pakai gredek nggak? Kalau mau start awal gitu kayak gredek gitu. Karena sana gue sering gua servis kali ya. Jadi yang bikin gredek itu kan karena banyak kotoran sisa kampas itu di dalam mangkok. Dia nggak keluar, makanya banyak orang yang dibikin kartel, dibolong-bolongin biar nggak gerdek karena biar sisa-sisa kampas itu keluar. Yang bikin gerdek itu gesekan antara mangkok dengan kampas, di tengah-tengahnya itu ada butiran-butiran sampah sisa kampasnya, gram-gram sisa kampas itu yang bikin gerdek, yang nggak bikin dia nggak gigit jadi ngesot gitu. Nah kalau gue semenjak karena gue sering ya, gue tuh karena gue punya bengkel juga sih, jadi gue bongkar sendiri, gue bersihin sendiri, semprot, gue oliin lagi, gue gemukin lagi belakangnya gitu, terus pulinya gue bersihin, roller gue bersihin. Enggak sih, gue nggak pernah geredek sih, nggak pernah geredek. Kalau sok depan aman nggak, empuk nggak atau gimana? Nah itu gue belum tanya. Nah sok depan setahun gue pasti ganti olinya. Oh setahun pasti diganti olinya. Dan olinya gue pasti kasih tahu yang enak tuh olinya apa. Olinya gue pakai oli Gardan. Oli Gardan? Ya, oli Gardan. Kalau PCX gue ya, kalau gue yang pakai sendiri ya. Jadi gue olinya kan biasa suruh pakai oli sok ya. Kalau gue enggak, gue pakai oli Gardan karena mungkin SE-nya lebih itu kali ya, lebih encer, jadi lebih empuk. Gue pakai kiri 105 mili, kanan 105 mili. Empuk. Lu bilang kan tadi lebih empuk. Emang pas ada polisi tidur apa nggak ngejeduk banget sampai? Nggak mentok. Karena gini, nanti lu bisa lihat sih banyak sih tutorial di YouTube caranya biar dia nggak ngejeduk gimana. Apakah dia kurang oli, apakah kebanyakan oli, lu bisa tahu caranya gimana, ada sih. Gue ngikutin sih. Ngikutin sih. Jadi begitu gue coba, wah ini nih udah berarti nggak bakal jeduk nih karena udah bunyinya begini. Dia pakai cara itu kayak lu isi dulu, nanti lu coba lu kocok. Kalau lu kocok bunyi cetok, nah itu berarti mentok gitu. Kalau lu bunyinya cuma kayak bunyi air, kayak lu lempar batu ke sungai, cemplung gitu doang, nggak ada cetoknya, nggak ada bunyi mentoknya, cemplung gitu doang, kayak minyak lah gimana sih gitu. Nah itu berarti aman. Gue ikutin sih, ya sampai sekarang aman sih, nggak pernah jeduk. Kayak gue lihat ya, gue hantam nih ya. Mana? Tuh, nggak jeduk. Iya ya. Hantam terus. Water pump lu sering rembes gak? Nggak. Kadang orang ada water pump rembes kan, gue nggak. Gue udah cek. Kok bisa? Nggak rembes. Padahal lu motor capek. Padahal kan banyak kasus orang pada rembes. Nih terakhir sebelum kita melakukan penutupan video. Itu balik lagi ke lu hoki-hokiin dapat barangnya, makanya gue dicek juga. Jadi gue sih ketika gue pesan PCX ini gue lihat sih bukannya lihat kelebihannya, gue ngeliat malah kelemahannya apa. Jadi gue lihat kelemahannya apa. Kalau banyak kelemahannya gue nggak jadi ambil. Tapi kalau kelemahannya cuma itu, ini mah gampang bisa diperbaiki. Kayak water pump kan bisa diperbaiki kan, apa juga gitu. Kalau rangkanya miring banget, nah itu nggak bisa lah, jangan lah. Lu mau potong-potong rangka, gitu kan. Tapi gue cek pertama kali datang, gue lihat water pump aman banget sih. Dan gue juga 1 tahun motor pas banget 1 tahun, pas banget motor itu 1 tahun dia datang. Dan ulang tahun gue ganti itu. Coolernya gue ganti, gue kuras semua. Lu pakai coolernya apa? Coolernya pakai Preston kalau nggak salah. Preston terakhir. Makasih buat ininya, waktu lu udah luangin sama pinjemin PCX lu buat gua review. Buat teman-teman yang udah nonton, makasih juga udah nonton sampai akhir. Semoga video ini membantu. Sampai jumpa di video gua selanjutnya.